Pertanyaan yang menarik. Ya, pertanyaan yang menarik. Sedikit juga bahwasanya selain kita itu sebagai makhluk hidup disertai dengan yang namanya perasaan. Apa itu perasaan? Sesuatu yang mengenyam. Mengenyam. Apa itu mengenyam? Mengenyam artinya apa ya? Memakan, merasakan atau menikmati. Sifatnya mengenyam, merasakan. Pokoknya ada rasa. Isinya adalah enak dan tidak enak. Nah, ini adalah sifat dari makhluk hidup, selalu mengenyam, selalu merasakan, selalu menikmati. Nah, loh, kalau yang di depannya tidak enak, apakah namanya menikmati? Ya, menikmati sesuatu yang lain dari yang dihadapi ini. Jadi menginginkan yang lain. Nah, namanya menikmati juga, menikmati sesuatu yang lain, bukan yang dihadapannya. Namanya perasaan selalu muncul dan selalu menikmati, selalu mengenyam. Karena selalu mengenyam itulah sehingga disebut dengan wedana, artinya pengenyam, yang selalu mengenyam. Nah, dalam mengenyam ini urusannya adalah enak dan tidak enak. Nah, bagaimana menghadapi enak dan tidak enak ini? Beberapa enak dan tidak enak itu ada manfaatnya, ada yang tidak enak tapi ada manfaatnya, ada yang enak tapi membahayakan. Betul ya, ternyata begitu. Jadi wedana atau perasaan ini kemunculannya tidak boleh dibiarkan sendirian, hanya berpatok pada urusan enak dan tidak enak. Berbahaya itu. Orang hidup tidak boleh berpatok pada ini saja. Harus ada yang namanya pemikir, yaitu yang berpikir, sangkara ini. Ya, yang ada pasa, penyentuh, ada manasikara, penimbang. Ya, ada cetana, sancetana, cetana, yaitu niatan-niatan. Terutama sekali adalah manasikara. Kemudian juga disertai dengan yang namanya panya, kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, ini urusannya adalah benar salah, manfaat kerugian. Termasuk juga hal yang memungkinkan muncul dalam pikiran, sehingga pemahaman atau pengertian atau pemikiran tentang benar salah atau dalam istilah lain merugikan bermanfaat ini juga harus diterapkan dalam perasaan yang muncul, yang menikmati ya enak tidak enak itu. Tidak melulu perasaan, tidak mengandalkan perasaan. Ya, pernah ya kita dengar satu pepatah, cinta itu buta. Nah, mengapa begitu? Oleh karena apa? Cinta itu simbol dari rasa, dan rasa itu buta memang. Tidak mengerti manfaat, tidak mengerti kerugian, tidak mengerti itu betul, tidak mengerti itu salah. Namanya itu ya murni perasaan. Begitu. Jadi perasaan pun yang muncul, kalaupun itu naturalnya setiap makhluk hidup ada, tetap perlu disertai, perlu dibarengi, perlu diiringi dengan yang namanya pemikiran atau penimbangan, atau menilai dari sisi benar salah, baik buruk, bermanfaat atau merugikannya. Harus punya pengertian ini, dan jika diri ini mau manfaat untuk diri, harus punya keberanian untuk menerapkan pemikiran atas perasaan yang muncul. Tidak boleh tidak. Kita ini pinter apa bodoh, mau manfaat atau kerugian, yang digunakan adalah pemikiran, bukan semata-mata perasaan.
ini. Jadi apa namanya, pemikiran ada, penimbangan ada. Ya memang kalau hanya penimbangan tanpa ada sisi perasaan yang muncul, yang diindahkan begitu ya, tidak mau mengindahkan perasaan, pokoknya pemikiran saja, pokoknya penimbangan saja. Bagaimana hidup kira-kira rasanya? Hambar. Hidupnya hambar, hidupnya tidak enak, hidupnya hanya begini-begini saja. Banyak orang yang tidak suka dengan hambar, diem saja cari-cari perkara. Ya, pokoknya apalah yang bisa memunculkan trigger perasaan supaya begitulah, lompat-lompat, itu melompati sungai, melompati jurang, melompati apa. Kalau sudah melompat berhasil, wah rasanya piar bahagia. Ya, kalau selamat. Ya di Facebook ya. Di mana itu? Jadi orang punya kecenderungan untuk menikmati juga, ya oke lah. Tapi harus berbareng juga dengan yang namanya pemikiran. Meskipun pemikiran tentu tidak murni melihat dari sisi berpikirnya, ya boleh juga untuk menikmati. Yaitu dengan mengenyam perasaan-perasaan yang indah, perasaan-perasaan yang muncul, yang lembut, yang muncul dari perbuatan yang sudah dipertimbangkan itu adalah baik. Nah, ini harus berani menyisihkan yang namanya perasaan kecewa, perasaan sakit, perasaan dendam, perasaan termasuk juga keserakahannya, termasuk juga nafsu ragawinya, termasuk juga hal-hal yang lain, rendah diri, kecewa. Nah, ini juga harus disisihkan kalau kita betul-betul ingin dewasa, dan memang orang dewasa ingin cerdas dan punya keyakinan bahwa aku ini adalah orang yang cerdas, orang yang pandai loh. Siapa yang tidak mengakui? Semua mengakui kan ya? Aku ini cerdas, aku ini pandai. Sebelum orang lain memuji, diri sendiri sudah memuji dulu. Nah, aku ini pandai, tetapi bagaimana? Harus betul-betul konsekuen dengan yang namanya pandai. Menggunakan kepandaiannya itu. Tiba giliran diusik oleh perasaan yang lebih kuat, begitu ya. Didasari dengan keiri hatian, ketinggi hatian, kesombongan, keangkuhan. Kemudian apa? Nah, yang namanya pemikiran, yang namanya si penimbang ini menjadi menjadi melempem, tidak sudah kalah pamor dengan perasaan, sudah membiarkan perasaan yang bergolak, dan itu di luar kontrol dan ujung-ujungnya bisa merugikan. Nah, itu kita sudah kelewat dari menggunakan kesempatan sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang pandai dalam mencari manfaat, dalam mencari kebahagiaan. Tentu manfaat kebahagiaan yang lebih tinggi, ya. Nah, ini adalah juga hal yang patut untuk kita ketahui, patut kita ingat-ingat, ya, bahwasanya kita itu punya kecerdasan, punya kepandaian, harus berani menggunakan, harus mau menggunakan, harus bisa mengiringkan, yaitu menyertakan pemikiran, penimbangan ini dalam keseharian atas kemunculan yang namanya perasaan-perasaan itu. Ya, itu tidak ada perasaan juga tidak enak hidup, ya, tahu kok. Tapi kalau melulu perasaan yang diandalkan itu membahayakan. Ya, sekarang sudah dibuat rasa jeruk, tapi baygon. Nah, baygon rasa jeruk. Ya, dibuat aromanya bagus, dibuat rasanya bagus, tapi membahayakan itu tidak sedikit.
Jadi kalau hanya mengandalkan perasaan itu ya jangan mengatakan diri ini pinter ya. Nah, harus pinter-pinter, harus maksudnya harus sering-sering menengarai atau mengingatkan diri. Tetap juga perlu menggunakan pemikiran, berpikir secara dewasa, berpikir secara dingin, mengharap manfaat yang lebih jauh, yang lebih langgeng, ya. Nah, tidak semata-mata karena manfaat sekejap, pokoknya aku menang, pokoknya aku berkuasa, pokoknya aku bisa menekan begitu. Nah, tidak memperdulikan manfaat panjangnya nanti bagaimana, manfaat panjangnya ya nanti kita bisa mendapatkan kerugian, yaitu umumnya kan begitu. Orang yang didasari dengan hal buruk, biasanya yang dilihat itu manfaat yang dekat, bukan manfaat yang panjang yang jauh sana. Kalau yang pandai, yang cerdas, karena melihat yang jauh, yang panjang sana, sehingga tidak gampang untuk dikendalikan atau dikontrol oleh perasaan, atau terlepas kontrol itu dari perasaan. Ya, terlepas kontrol terhadap perasaan maksudnya. Nah, ini adalah antara yang namanya perasaan dan pikiran dan perasaan. Jangan pikir kita tidak bertengkar dengan diri sendiri. Yang bertengkar siapa? Ya ini antara pikiran dan perasaan ini bertengkar. Perasaannya bilang begini, pikirannya bilang begitu. Tidak cocok, tengkar. Ya. Padahal yang dikatakan itu benar-benar jujur. Ya, nggak mungkin bohong kan? Soalnya ada diketahui di dalam satu pikiran ini. Satu. Yang ketahuan jujur bohongnya saja masih memungkinkan tengkar, apalagi sosok yang berbeda yang tidak tahu dia itu benar ngomongnya benar jujur atau tidak, nggak ada yang tahu, apalagi sangat riskan. Ini antara pikiran dan perasaan, belum lagi antara satu perasaan dengan perasaan yang lain. Pernah dengar nggak benci tapi rindu? Satu sisi senang, satu sisi nggak senang. Itu sama-sama perasaan. Nah, itu sama-sama perasaan tapi saling bertempur, saling berlawanan. Contohnya itu. Cindy sudah pernah merasakan belum? Benci tapi rindu? Belum. Itu sama Cicek? Hanya cinta saja atau itu hanya rindu saja atau itu hanya benci aja? Tergantung situasi. Nano ya, benci tapi rindu ya. Kadang rindu, kadang nggak suka juga kalau Cece lagi jahilin ya. Cece suka jahilin enggak? Kebalik ya? Iya. Nah, itu antara satu perasaan dengan perasaan yang lain. Terus ada satu lagi adalah tengkar antara apa? Antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Satu penimbangan dengan satu penimbangan yang lain. Kok bisa ya? Ya, kita menyebutnya itu ragu, bimbang. Itu namanya dua pemikiran yang berbeda. Dan itu sedang perang. Disebut dengan keraguan atau kebimbangan. Adalah perbedaan dua atau lebih pemikiran. Mana yang menang? Perang dulu. Ini dalam orang yang sama. Antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain juga saling perang. Antara satu perasaan dengan perasaan yang lain juga saling perang. Antara pemikiran dan perasaan juga perang lagi. Isinya adalah perang di dalam sini. Nah, bagaimana menggunakan yang namanya kebijaksanaan atas dasar-dasar nilai
luhur nilai bajik yang sang guru agung kita ajarkan, satu keberuntungan untuk mengarahkan kita, untuk memberikan penjuru jarum kompas kepada kita, apa yang terbaik, apa yang terbijaksana untuk manfaat yang tertinggi bagi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Nah, nanti dibuat 2 sesi, dipotong. Panjang soalnya ya. Hari ini juga pengen ngomong panjang juga saya. Ya, silakan anumodana ya. Ya, anumodana mama ya, papa ya, anumodana ya. Ya. Duduk biasa aja, enggak apa-apa. Duduk biasa aja. Duduk biasa aja. Enggak usah tumpul lutut ya. Enggak usah tumpul lutut. Yang lainnya juga seperti itu, nggak usah tumpul lutut, nggak usah mama, cukup, nggak usah tumpul lutut, nanti sakit lututnya nanti. Cukup dengan kalau mau dengan menundukkan kepala sedikit, nah itu lebih baik, nah daripada tumpul lutut, begitu ya. Sabitiyo wiwajantu.